Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah paradoks yang tersembunyi rapi di dalam kitab-kitab suci. Sebuah pola yang kalau kita perhatikan berulang terus dari zaman manusia pertama sampai bangsa-bangsa modern dan mungkin bahkan dalam diri kita sendiri. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa sih ujian paling berat buat karakter sebuah komunitas? Apakah penderitaan yang mereka alami waktu ditindas? Atau justru godaan yang datang saat mereka akhirnya memegang kekuasaan? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan jadi inti dari pembahasan kita. Kita mulai dari akarnya dulu ya, soal lahirnya sebuah pola dasar, sebuah sebut saja arketipe. Kita bakal lihat gimana kisah manusia pertama itu sengaja banget dirancang buat jadi cermin bagi kisah sebuah bangsa. Nah, ini yang keren banget. Coba perhatiin deh susunan ceritanya di Al-Quran, khususnya di Surah Al-Baqarah. Kisah Bani Israel itu ditaruhnya persis setelah kisah Nabi Adam. Dan ini bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah sebuah petunjuk. Penempatan ini seolah-olah bilang, Adam itu adalah studi kasus untuk individu, nah Bani Israel itu adalah studi kasus untuk sebuah peradaban. Lihat deh polanya, kelihatan banget kan? Adam, ini skala kecilnya nih, diangkat derajatnya, dikasih satu perjanjian sederhana, tapi gagal karena godaan. Akibatnya apa? Dikeluarkan dari surga. Nah, pola yang iri sama persis ini kejadian lagi, tapi di skala yang jauh lebih besar, di level bangsa pada Bani Israel. Mereka diangkat, dibebaskan, dikasih hukum Taurat, tapi gagal juga karena godaan duniawi. Konsekuensinya, mereka tercerai-berai. Ini benar-benar kayak cermin yang identik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian forensiknya nih. Kita akan bedah anatomi keruntuhannya. Gimana sih sebuah komunitas yang udah dikasih keistimewaan luar biasa, kok bisa busuk dari dalam? Al-Quran ngasih diagnosisnya dan ini tajam banget. Ayat ini ayat kuncinya. Anggap aja ini kayak hasil MRI spiritual yang bisa ngelihatin 3 gejala utama dari pembusukan moral sebuah komunitas. Yuk kita bedah satu persatu. Apa aja 3 penyakit kronis ini? Gejala pertama, munculnya apa yang disebut khalf. Ini bukan sekedar generasi baru ya. Kata ini punya makna spesifik. Generasi penerus yang bobrok. Mereka ini mewarisi kitab suci, tapi cuma dianggap kayak warisan budaya aja, bukan lagi panduan hidup, bukan konstitusi moral. Jadi, agama itu cuma jadi identitas, tapi substansi etisnya udah kosong. Gejala kedua, mereka ngejar yang namanya arat. Artinya keuntungan-keuntungan duniawi yang sesaat. Jadi, ketika sebuah komunitas udah lebih mentingin duit dan jabatan daripada keadilan, yaudah, mereka mulai jual beli hukum Tuhan. Suap, manipulasi, itu jadi hal yang biasa aja. Dan ini dia gejala yang paling bahaya, paling mematikan. Kalimat, "Syayaghfiru lana", artinya, nanti juga kita diampuni. Ini bahaya banget. Mereka pakai konsep ampunan Tuhan sebagai tameng, sebagai pembenaran, buat terus-terusan berbuat salah. Jadi hati nuraninya tenang, padahal kezalimannya jalan terus. Dan penting banget buat dicatat ya, ini bukan kritik dari luar. Justru, di dalam tradisi Ibrani sendiri, kritik-kritik kayak gini tuh kuat banget. Nabi-nabi mereka sendiri, kayak Amos dan Yeremia, itu udah teriak-teriak ngasih peringatan yang sama persis. Jadi, ini tuh otokritik, bukan serangan dari pihak lain. Oke, sekarang kita sampai di jantung pembahasannya, di pertanyaan terbesarnya. Gimana jadinya kalau pihak yang tadinya jadi korban, akhirnya dapat giliran megang kuasa? Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Ayat yang diucapi Nabi Musa ini adalah titik baliknya. Pembebasan dari Fir'aun itu bukan happy ending, bukan akhir dari cerita. Justru itu awal dari ujian yang sebenarnya. Pesannya tuh dalam banget, seolah-olah Tuhan bilang, oke, musuh kalian udah hancur, sekarang kalian yang berkuasa. Aku mau lihat apa yang akan kalian perbuat dengan kekuasaan itu. Nah, ini dia poin kuncinya. Kekuasaan itu bukan cuma bisa merusak, tapi dia itu mengungkap karakter asli. Gini deh, waktu jadi korban, sebuah komunitas kan terpaksa kelihatan baik ya. Ya karena mereka nggak punya daya buat menindas. Tapi begitu mereka yang pegang kendali, nah disitulah warna aslinya keluar semua. Dan ternyata ya, ini bukan cuma obrolan teologis kuno loh. Para pemikir modern juga ngelihat pola yang sama persis. Ada Paulo Freire, ada Frantz Fanon. Mereka nulis gimana kaum yang tertindas itu sering banget tanpa sadar malah niru kelakuan penindasnya begitu mereka merdeka. Bahkan trauma masa lalu itu bisa jadi senjata buat membenarkan kezaliman di masa sekarang. Ngeri kan? Dan sejarah itu penuh banget sama bukti siklus tragis ini. Kaum Puritan lari dari penindasan di Eropa, malah bikin rezim yang menindas di Amerika.
Revolusi Prancis dan Rusia, janjinya kebebasan, akhirnya malah jadi teror. Pola ini berulang terus, dari Afrika pasca kolonial sampai Kamboja di bawah Khmer Merah. Selalu sama. Sumber yang jadi rujukan kita dalam pembahasan ini kemudian menyoroti satu contoh modern yang dianggap paling relevan dan tragis. Menurut analisis sumber ini, gerakan Zionisme yang lahir dari penderitaan dan trauma sejarah yang luar biasa, setelah berhasil mendirikan negara dan memperoleh kekuasaan, justru menjadi pelaku penindasan sistemik terhadap bangsa Palestina. Ini disajikan oleh sumber sebagai contoh nyata dari paradigma bagaimana korban bisa berubah menjadi pelaku. Terus, kalau siklus ini kayaknya kuat banget, apa ada jalan keluarnya? Apa kita semua ditakdirkan buat ngulangin kesalahan yang sama? Nah, di bagian terakhir ini kita akan bahas penawarnya. Dan kuncinya ternyata ada di satu hal. Bagaimana kita memilih untuk menggunakan ingatan kita akan penderitaan. Jadi, setiap komunitas yang baru bebas dari penindasan, itu sebetulnya berdiri di sebuah persimpangan. Mereka punya dua pilihan. Pilihan pertama, pakai ingatan penderitaan itu sebagai senjata. Buat apa? Buat membenarkan kekerasan, buat nutup telinga dari kritik. Pilihan kedua, ubah ingatan pahit itu jadi sumber empati yang radikal. Sebuah kekuatan yang bikin mereka nggak akan pernah bisa terima penindasan terjadi pada siapapun. Dan perintah etis ini luar biasa banget. Kitab suci secara eksplisit, secara gamblang minta kita mengubah trauma masa lalu jadi empati di masa kini. Logikanya tuh sederhana tapi nusuk banget. Kalian dilarang menindas orang asing karena kalian tahu persis gimana rasanya jadi orang asing. Kalian pernah ngalamin itu di Mesir. Jadi inilah penawarnya. Satu-satunya cara buat mutusin rantai setan ini adalah lewat sebuah pilihan yang sadar. Pilihan untuk menolak menjadi monster yang sama dengan yang dulu kamu lawan. Pilihan untuk menolak memakai mahkota Fir'aun setelah Fir'aun yang lama berhasil kamu tumbangkan. Nah, sebagai penutup, coba kita tanyakan ini ke diri kita masing-masing. Nggak cuma sebagai bangsa, tapi sebagai individu. Ingatan kita soal masa-masa sulit, soal penderitaan kita, itu kita pakai buat apa sekarang? Apakah itu jadi tameng buat membenarkan tindakan kita, atau justru jadi bahan bakar buat kita berjuang demi keadilan untuk semua orang? Jawaban kita atas pertanyaan itulah yang akan menentukan siapa kita sebenarnya. Terima kasih.